Halo, ya, masuk masuk, saya masuk. Coba-coba di-share coba. Udah ada. Ya ya, langsung aja.
lain dulu. Hmm? Tapi tapi udah kehapus ya. Harusnya kalau harusnya setelah dihapus itu muncul ke sini, ke lihat produk itu. Jadi harusnya hilang dia. Terus yang edit tadi, iya edit gimana editnya? Bisa tapi kan bukan masalah nggak bisanya nih, cuma masalah waktu doang ya. Mana lihat kodenya, coba lihat kodenya saya. Coba. Loh, kok gitu? Ayo, apa yang salah nih? Itu yang pertama. Kedua, lihat, kamu kan update, set, ya kan? Nama itu diambil dari nama textbox kan? Iya, parameternya ada lagi. Keong-keong gitu. Coba, coba, coba. Pakai keong itu. Enggak, keong dulu. TXT-nya, iya, TXT itu masuk di itu, CMD parameter isinya itu. Nah, deskripsi juga, harga juga. Persis, jadi gini, insert itu, edit itu sama dengan insert sebenarnya, copy dari insert. Mana insertnya? Sama itu. Cuma bedanya query-nya update itu doang. Mana insertnya? Copy paste, sudah copy paste. Insertnya mana?
Tambah itu tambah. Nah itu copy aja itu. Cuman query aja yang beda. Copy dulu di bawahnya. Sama bawahnya juga parameternya itu. Ya. Update-nya nggak apa-apa, benar itu update-nya. Query-nya benar, cuma copy paste bawahnya aja. Parameternya tuh masukin hapus semua. Udah copy paste dulu situ. Ayo. Update itu menghasilkan nilai nggak? Ayo yang kemarin masih ingat nggak? Ya, kan query tidak menghasilkan kan? Berarti nggak perlu dihapus bener pakai non query. Itu dihapus bawahnya. Awas, jangan lupa loh itu. Hapus semua di bawah itu. Ya udah situ. Ya, redirect dulu nggak apa-apa, ya udah, ya udah. Nggak apa-apa. Harusnya redirect gitu kalau udah insert. Ya, ya, ya. Terus ada yang tanyakan lagi, semua bisa semua ya? Coba. Hmm? Hapus itu.
pakai clear aja. Jadi clearnya tuh pakai teksnya tuh diisi kosong, teks sama dengan kosong. Iya, dikosongin, teksnya dikosongin. Jadi tst apa titik teks sama dengan string 02 itu. Gimana? Oh, setelah hapus, bawahnya setelah close itu. Kan close taruh bawah. Baru tst apa semua tst titik teks kemudian kosongin. Coba. Ya, titik kosong. Nah, itu udah. Titik koma. Udah semua dikituin. Saya. Saya. Oke, kalau udah digantian saya mau share dulu sebentar satu topik baru.
Nah, kelihatan situ. Oke, ya. Kita sudah semua, saya sudah daftaran juga di Moodle-nya ini ya. Jadi Moodle-nya itu nanti kita interaksi. Habis ini saya kirim email masing-masing username-nya semua ya. Itu yang pertama. Jadi semua informasi ada di sini. Bagi yang tidak bisa ngakses ya, maksudnya bagi yang tidak membaca ya ketinggalan gitu aja. Jadi saya tidak ada email lagi. Langsung dari sini semua. Tugas-tugasnya juga diupload ya. Nah itu yang pertama. Kedua, kita masuk ke topik baru. Selanjutnya kita akan live yang lebih banyak lagi latihannya ya. Jadi topiknya itu tentang master pages. Seperti yang saya utarakan dulu, itu berguna ketika kita bekerja banyak form. Kalau formnya itu banyak, kemudian tampilannya itu sama, maka kita bisa menggunakan master pages sebagai solusinya. Biasanya kan kalau di page itu kan ada headernya, footer, ya kan, menu sebelah kiri itu tetap terus. Dan kalau itu seperti itu problemnya, maka master pages bisa digunakan. Kalau ada perubahan tampilan, cukup jangan diubah master pages ya. Nah, contoh di sini kalau Anda lihat sini, belum biasanya nunggu berapa itu. Kata nggak? Bisa ada delay, bisa ada delay. Nah, saya kecilin dulu resolusinya. Biar lebih kecil dulu resolusinya. Bisa kelihatan tuh? Ya, kelihatan ya? Oke, kita lihat di web form ini. Itu Anda cari namanya master pages ya. Ini web form master pages ya. Anda ngerekam semua itu ya. Udah direkam ya. Halo, suaranya kecil suaranya. Ya, gitu ya, semangat. Oke, di sini master pages-nya kita namakan. Misalkan my master pages ya. Ya. Saya klik sini. Nah, master pages itu berhubungan dengan tampilan sebenarnya, tampilan halaman-halaman. Nah, kalau kita perhatikan sini, itu persis HTML biasa, tetapi yang penting di sininya. Ini adalah bagian yang berubah-berubah. Jadi kalau misalkan saya punya halaman, 10 halaman, sebenarnya dari 10 halaman itu, semua tampilan sama di bagian header, footer, menu sebelah kiri. Ya kan? Yang berubah cuma di tengah doang. Nah, ini berguna nih. Kalau misalkan seperti ini, seperti ini ya. Coba saya buat di sini. Bisa saya tanda aja. Ini detailnya. Kemudian ini menu. Saya biar kelihatan sini. Ini header. Saya kasih warna.
Nah ya, kalau Anda belajar CSS itu ada, cuma saya pakai CSS, saya cuma kasih tanda aja. Ya, itu ide, footernya juga, cuma ngasih tanda aja, ini penentu gambar doang. Ya, jadi seakan-akan Anda bayangkan satu halaman mempunyai header, footer yang sama. Ya, kemudian di menu itu kita buat sini menunya. Home ya, kemudian pegawai, kita kasih hrefnya. Ya, tabnya seperti ini ya. Oh, ini saya kebanyakan. Oke, kita udah buat master pages-nya. Ya, yang selanjutnya kita buat halamannya. Di sini ada 2 halaman, default sama pegawai. Ya, kita tambahkan halaman seperti biasa. Ini ya. Anda biasanya pakai ini kan. Nah, kalau Anda pakai master pages, Anda lihat ini, web form with master pages ya, master page ini ya. Namanya tadi saya harus default. Ya. Waktu saya klik sini, maka dia milih di mana filenya. Ini file saya. Ya, saya pilih ini. Oke, jadi tampilan sekarang berubah. Isinya sudah nggak ada headernya, jadi isinya langsung kosongan intinya. Jadi yang kita coding itu hanya di bagian kontennya ini. Di sini. Ya, kalau kita lihat desainnya kosong seperti ini. Ini nggak bisa diedit kan? Lihat tanda kursornya itu nggak bisa diedit. Yang bisa diedit cuma tengah doang. Kalau misalkan ini halaman pertama. Oke, lalu kita lihat halaman yang pegawai. Sama caranya. Ini juga saya cuman tunggu dulu. Oke, ini adalah halaman pegawai ya. Oke, kita jalankan. Saya buka. Oke, seperti ini ya. Jadi ini header, footernya. Saya klik pegawai. Nah, ya kan. Jadi tujuannya adalah konsistensi tampilan. Jadi tampilannya tetap. Nah, kalau misalkan berubah header, footernya, tinggal diubah ke master pages-nya. Semuanya tidak berubah. Ya. Ada yang tanyakan tuh ini? Belum ya. Nah, kita latihan di sini. Latihannya itu kan Anda sudah bisa session ya, Jadi sini kita pakai session. Kemudian Anda harus menerapkan master pages ya.
Kemudian juga kemarin yang kita belajar ada .NET ya, insert, update, read ya, delete. Jadi ilmu itu harus tetap dipakai terus, harus bisa ya. Tuh. Asalnya ya Anda sudah bisa JavaScript kemarin tuh ya, JavaScript, HTML dan sebagainya. Oke. Kemudian Anda juga kemarin sudah belajar tentang Bootstrap ya, untuk CSS-nya. Nah, sekarang kita yang tugasnya itu udah ngumpul semua. Jadi sekarang totalnya ada berapa orang? Ada 4. Tadi kita buat 22 ya. Jadi satu kelompok 2 orang ya. Satu kelompok 2 orang, berarti ada 2 kelompok nanti harus membuat. Nah, kita membuat namanya sistem kepegawaian. Nah, jadi untuk sederhana doang ya. Fiturnya apa? Fiturnya harus login ya. Pertama kali yang punya login itu admin ya. Pasti Anda hardcode aja adminnya, admin passwordnya admin ya kan. Kemudian fitur kedua, manajemen pegawai ya. Biasanya kalau istilah manajemen itu adalah memanage, mengatur pegawai, dan itu sudah pasti insert, update, delete, baca. Jadi biasanya itu list itu tampilkan semua ya. Kemudian insert itu ya masukkan nama pegawai ya kan, semua pegawai satu-satu. Kemudian update ya mengeditnya. Kemudian hapus read itu single, lihat, cuman kalau list itu semua lihat ya, kalau ini lihat satu pegawai. Setelah dilihat mungkin bisa dihapus, bisa di update ya, bisa di update atau delete. Itu udah standar lah itu. Di sini saya tidak membatasi jumlah halaman ya. Jadi saya mencoba untuk kalian untuk inovasi. Oh Pak, kira-kira ini butuh halaman ini, kira-kira butuh halaman itu selera. Makanya saya tidak, kalau kemarin kan saya sudah tentukan nih halaman ini apa, halaman itu apa. Nah sekarang Anda tentukan sendiri. Pokoknya kalau saya lagi pakai fiturnya harus seperti ini bisa. Ya. Fiturnya seperti itu. Oke. Kemudian itu pegawai itu di tabelnya terserah ya. Tapi yang penting itu fiturnya apapun ya, tapi ada satu foto. Nah, foto saya belum ajarin, sekarang saya ajarin foto. Jadi pegawai itu ada fotonya dong, ya kan? Kemudian ada uploadnya. Oke, gimana caranya? Kita lihat sini. Cara ngupload gambar ya, kita lihat sini. Upload gambar. Ya, saya pakai master pages yang tadi. Saya pakai ini. Jadi seperti ini. Jadi gambar itu ada 2 model, ada boleh simpan ke dalam database, Anda boleh simpan ke dalam file. Nah, di sini dalam file dulu, ini gampang tuhnya ya. Nah, lokasinya saya sudah tentukan di sini, ada bikin folder ya, foto. Oke, di situ gambar foto. Jadi nanti semua gambar ditaruh di situ. Oke, nah kalau toolboxnya ini sudah ada seperti itu ya, ini file upload.
Ya, tinggal drag aja di situ. Oke. Nah, saya kasih tandanya nih. Foto. Kemudian Anda tombol untuk update-nya, upload ya. Ini triggernya. Upload. Bahasa Indonesia unggah ya. Oke. Jadi ini fotonya dimasukin, nanti waktu klik ini nyimpen ke servernya. Nah, nama fotonya terserah nantinya ya. Saya klik 2 kali. Ini hang nih, sebentar. Nah, ini ya. Di sini buttonnya. Oke. Ini ya, ini file uploadnya ya. Anda lihat ID-nya, yang penting tuh ID-nya ini kan. Iya kan? Halo? Ya, ini ID-nya. Jangan lupa ini file ID-nya itu file upload. Nah, sebenarnya sudah langsung bisa di sini file upload. Nah, ini ya. Jadi file upload ini tinggal langsung bisa gunakan langsung. Jadi Shift S itu taruh di mana? Lokasi servernya. Nah, si server itu sebenarnya sudah menyediakan lokasi namanya server map. Ya, ini adalah untuk mengatur lokasi folder di server. Kita tahu bahwa di hosting itu kan nggak boleh sembarangan naruh ya. Makanya si ASP.NET itu mengatur supaya tidak boleh mengakses sistemnya itu akan berbahaya, mungkin kena hijack atau mungkin kena hack dan sebagainya. Sehingga pengaturan lokasi upload itu sudah ditentukan. Nah, pastikan Anda menggunakan ini. Ya. Nah, padnya di mana? Nah, itu biasanya padnya di sini. Saya tentukan. Ini root-nya, root depannya ya. Di foto. Jadi, atau Anda keong-keong gitu boleh. Sehingga di sini sebenarnya kembalikan nama padnya. Jadi kalau saya bilang lokasi foto itu di mana secara fisiknya, itu di sini masuknya. Ya. Sehingga padnya nama filenya bebas. Jadi di sini saya bebas saja namanya. Atau Anda juga bisa ngambil nama filenya, nama filenya itu begini, file 1. Nah, ini ya, jadi Anda klik itu aja langsung dapat nama filenya situ. Jadi dia taruh di padnya itu dalam foto, nama filenya di situ. Ini plus. Jadi ini string penjumlahan string ya, itu padnya. Nah, kalau sukses, saya tambahkan 1 bits dulu. So, gambar untuk ngetes ya. So, picture. Oke. Wah, semua pada perhatian ya, ini agak ini sebenarnya kesannya jelimet tapi sebenarnya gampang nih kalau Anda udah coba-coba toolboxnya ini ya. Saya lihat gambar, taruh sini. Oke, gambarnya yang penting itu nama ID-nya. Nah, ini nama ID-nya. Oke, saya lihat code-nya. Anda bisa view code ini ya. Nah, view code ini. Oke, masuk ke dalam sini. Nah,
yang dilakukan show picture ini load dari awal. Jadi Anda ingat page load itu dia load dari awal. Saya ambil nama filenya. Filenya itu diambil dari session. Oh, dari query aja. Ya. Anda boleh session bisa query ya. Ya sekalian. Jadi query string itu di URL itu ada tanda tanya itu loh. Iya kan? Pernah tahu kan? Ada yang masih lupa? Masih ingat? Halo? Masih ingat apa query string? Masih ingat query string? Lihat Google. Ah, ini yang Anda lihat ini. Tadi sini ya, situ kan jualannya ada tanda tanya ini kan? Kelihatan nggak? Hah? Ya, ini tanda tanya itu adalah standar query string. Jadi adalah key value and key value. Jadi situ ada query stringnya ada dua, GFERD sama EE ya. Jadi ini key-nya, ini value-nya. Nah, seperti itu. Jadi saya ambilkan sini ID-nya apa? Saya ambilkan ID-nya file. Jadi nanti namanya misalkan showpicture.aspx tanda tanya file sama dengan. Nah, gitu. Nah, itu image 1, image URL. Nah, ini pasang. Foto file ya, tampilkan. Udah tampil ini ya. Saya jalankan, compile dulu. Sorry belum ya, belum saya redirect. Ini ya, kalau udah sukses saya redirect, respon, redirect supaya tampil ke yang tadi show picture. Nah, ini tadi query string saya bilang file sama dengan isi daripada nama filenya. Ya, nggak usah dicatat, nanti saya upload ke yang Moodle-nya ya. Jadi ini adalah respon redirect, saya tambahkan query string tanda tanya, filenya sama dengan isinya, value-nya ya. Saya compile lagi, saya reload. Oke, seperti ini. Saya masukkan lihat gambar picture, saya masukkan sini ya. Ya, kemudian saya upload. Nah, muncul kan? Lihat URL-nya. Jadi dia tantanya file nama apa. Jadi kalau misalkan dia nggak ketemu, misalkan salah a.jpg, nggak muncul ya kan? Karena dia code-nya itu membaca nilai query string itu ditampilkan. Yang mana yang tadi? Ini ya, dia ambil nilai query string kemudian masukkan ke dalam gambar lewat apa? Image URL. Path-nya seperti ini. Oke, ada yang tanya kan? Nanti saya upload itunya soalnya yang tadi lab-nya tadi
ya. Jadi balik lagi ke manajemen pegawai. Jadi file-nya itu bebas Anda. File-nya bebas. Tetapi yang wajib harus ada adalah username dan password. Ya, username, password, username, password, dan foto. Foto itu hanya menyimpan nama file ya, karena nama filenya itu diperlukan untuk mengambil nama filenya, ya kan? Tapi filenya ditaruh di folder supaya bisa diambil. Oke, itu aja. Jadi admin itu passwordnya admin. Terserah ya. Itu setelah login dia masuk ke nomor 2. Ya. Jadi yang boleh manajemen pegawai itu hanya admin, ya. Nah, yang boleh masuk ya, yang boleh masuk nomor 2 itu hanya admin. Ya. Ketika menambahkan user baru, katakanlah pegawai 1, passwordnya 123, kemudian coba login, maka yang muncul halaman kosongan aja. Ya, halaman pegawai. Terserah, isinya bebas ini. Bebas isinya. Maksudnya kalau ada pegawai, ya, jadi kalau pegawai login, dengan loginnya sudah diberikan itu ya, sudah dibuat, itu sukses ke halaman 4. Jadi kalau admin ke nomor 2, kalau pegawai login masuk ke halaman nomor 4, ya. Tapi loginnya 1 ya, jangan buat login 2, ada satu login untuk bersama itu. Berarti di situ kan udah tahu, walaupun saya nggak bilang kategori atau rule, istilahnya rule-nya itu apa, ya kan? Jadi mungkin tambahkan kalau mau ini rule, ya. Kalau dia rule-nya 1 admin, rule-nya 2 pegawai, ya. Oh salah, biar ini bukan bebas, jangan biar sekalian tampilkan aja, tampilkan data pegawai. Nah, gitu aja ya. Jadi ketika pegawai login masuk ke halaman pegawai, tampilkan isi datanya dia, tampilkan aja, nggak bisa ngedit ya, tampilkan aja. Ada yang tanyakan tuh ini? Apa malah bingung? Gimana? Oh ya dah, kalau Anda bingung saya tentukan belajarnya. Dah. Jadi isinya pegawai itu username, password, rule-nya itu yang tadi ya. Ada rule 1 admin, berbeda rule, tahu kan ya? Halo? Rule itu levelnya dia, statusnya dia, ya dia admin atau pegawai. Jadi itu isinya cuma 1 atau 2 gitu aja, integer aja ya. Jadi Anda filenya itu integer, isinya cuma 2 nilai itu, kalau nggak 1 atau 2. Kalau 1 itu admin, kalau 2 itu pegawai. Jadi ketika Anda login ini kan Anda ngecek dulu query-nya kan, username-nya benar nggak. Kalau benar, cek rule-nya. Oh, kalau rule-nya itu nomor 1, angka 1, maka dia masuk ke nomor 2, ya kan? Kalau dia masuk angka 2, masuk ya nomor 4. Nah, ya, logiknya gitu. Ya, ada foto, kemudian nama,
Ini standar ya, email, alamat, kota. Nah, standar itu. Ini fill-nya, fill tabel ya. Tabelnya itu. Atau foto, nama file dan sebagainya. Ada yang tanyakan untuk ini? Coba tanyakan dulu, ada yang tidak mengerti nggak prosesnya yang penting. Nanti ujinya gini, saya ujinya pastikan ya, ujinya ya. Misalkan saya belum login, terus saya paksa masuk ke halaman 3 atau halaman 2 atau 4, harusnya ditendang ya, di reject. Sudah diajaran dulu kan yang kemarin awal-awal itu loh ya, masih ingat ya, pakai season ya, Anda gunakan terus ini. Jadi ujinya tuh kalau belum login, saya masukkan user ID sama ini, ditendang langsung. Ada yang tanyakan nanti ini? Ayo timnya, coba tanyain. Pembagian timnya terserah ya, nanti dikasih tahu ke forumnya. Nah, nanti masuk ke sana tinggal login aja ya, kemudian daftar ke mana itu, ke mana tadi ya? Oh, sini ya. Nanti jangan lupa masuk sini. Jadi Anda setelah login masuk sini ya, Anda register. Nanti waktu Anda klik ini, setelah login ya, Anda klik itu nanti disuruh daftar. Oke, ditanyakan nanti. Jadi saya email sekarang, nanti baru pengumumannya ada di dalam sana. Pengumumannya ini ada di dalam situ. Saya upload ke semua di situ semua. Oke ya, cukup untuk hari ini ya. Ini besok kelar loh nih ya. Besok kelar ini. Selesai nggak selesai besok saya review. Jadi kurangnya apa ya kan? Ingat kelompokan ya. Oke, gitu aja ya. Oke, selamat sore semua. Ya.